Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala ala fil kitab. Allahumma ajjalahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh ini kita bisa bersilaturahmi dan bertolabul ilmi dalam kegiatan majelis subuh virtual rutin pada setiap subuh Sabtu pada hari ini. Insya Allah bersama narasumber kita Dr. Tiazen Al-Hakimi MSI. Untuk itu kepada para jamaah kami ucapkan selamat datang. Insya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang materi yang sangat luar biasa yang insya Allah pada 22 hari ke depan insya Allah kita akan sama-sama menghadapi bulan Ramadan dan kita akan melakukan hal rutin yang kita lakukan sebagai umat muslim, yaitu kita akan sama-sama berpuasa. Dan insya Allah pada hari ini bersama Ustadz Tiazen kita akan sama-sama membahas materi tentang keajaiban puasa para jamaah. Untuk jelasnya mari kita simak sama-sama pemaparan dari narasumber kita Ustadz Tiazen yang sudah bergabung tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa untuk para jamaah di akhir pemaparan materi oleh Ustadz Tiazen diharapkan partisipasinya terkait materi terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah bisa melalui via chat maupun dengan pertanyaan langsung. Untuk mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita ucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan langsung kepada Ustadz, silahkan untuk pemaparan materi. Fadhil Ustadz. Jazakallah khair Ustaz Gilan sudah menjadi MC hari ini. Jazakumullah khair ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz, para sesepuh dan pengurus-pengurus irsyad yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seharusnya kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini judul yang akan dibahas adalah judul yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Apalagi juga banyak di antara kita yang punya nazar, ingin kafarah, ingin mengganti, ingin berpuasa di bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau berpuasa di bulan Sya'ban untuk bulan Ramadan untuk berpuasa untuk mengganti puasa bulan Ramadan yang belum puasa yang ditinggalkan di tahun sebelumnya. Nah, kita sekarang sedang berpuasa, kita sedang sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebentar lagi kita akan masuk bulan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira keutamaan, kelebihan, dan manfaat, keajaiban puasa itu apa? Dan manfaatnya di akhirat kita semuanya sudah tahu. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Manfaatnya di dunia itu apa? Insya Allah itulah yang akan dibahas hari ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi judul yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat dan hadis menceritakan tentang puasa. Marilah kita bersama-sama membacakan sebagian dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang puasa. Terutama ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Saya akan baca, tolong Bapak dan Ibu simak. Apabila mungkin ada seseorang ingin buka al-mushaf dan mengikuti bacaan kita, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang baru dibacakan menceritakan tentang puasa, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk selalu berpuasa. Tujuan yang paling pertama untuk puasa supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya bertakwa? Takut melakukan dosa, takut bermaksiat, takut meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut supaya kita mencapai derajat takwa, supaya kita menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalurnya adalah jalur puasa. Puasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang beriman itu semakin banyak puasanya, semakin banyak takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi bahan evaluasi bagi kita semua hadirin. Kalau kita masih belum bertakwa, maka puasalah dulu. Puasa. Insya Allah itu yang akan menjadikan kita orang bertakwa. Ustaz, sudah lama saya sudah berpuasa. Sering puasa Daud, Senin dan Khamis, apalagi bulan Ramadan. Tidak pernah terlewat bulan Ramadan tanpa puasa. Tapi sampai sekarang masih melakukan dosa. Sampai sekarang masih menceritakan orang lain. Sampai sekarang masih fitnah. Sampai sekarang masih melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, itu berarti ada masalah dalam puasa. Kita belum puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus puasa itu menggerakkan diri kita sehingga kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di mata manusia. La'allakum tattaqun. Kalau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, semakin berani melakukan dosa, puasa kita tidak berhasil hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita puasa 30 hari di dalam bulan Ramadan, meskipun kita rajin puasa Daud, puasa itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dosa itu masih berjalan terus. Banyak orang yang saya kenal, puasanya luar biasa. Tetapi juga kesalehannya luar biasa. Banyak orang juga yang saya kenal, puasanya juga banyak. Tetapi tujuannya lain. Bukan tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Entah itu karena dia ingin mengurangi makanan, ingin menurunkan berat badan, ingin dipuji. Ada beberapa tujuan-tujuan. Sehingga itu tidak akan pernah memperbaiki dirinya sendiri. Tidak pernah mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah juga menjalankan puasa itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan yang paling utama daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Supaya kita berhenti melakukan dosa.
supaya kita lebih rajin melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih rajin memperhatikan orang-orang yang di bawah kita, orang miskin, orang fakir, supaya kita lebih merasakan apa yang diterasa oleh orang-orang yang tidak punya, yang tidak beruntung, tidak punya makanan, tidak punya minuman. Kita puasa, merasa sakitnya lapar, merasa pahitnya tidak ada makanan atau menahan dari makanan, menahan dari minuman. Tetapi orang lain, mereka menahan diri dari makanan dan minuman bukan karena ingin puasa, tetapi karena tidak ada. Itu bukan satu hari, bukan 14 jam sebagaimana kita lakukan. Bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Itu berhari-hari tidak ada makanan yang masuk di dalam perutnya. Coba pergi ke teman-teman kita yang ada di Yaman, yang ada di Suriah, yang ada di Afrika, bahkan miskin-miskin yang ada di sini di Indonesia. Banyak di antara mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sekian hari tidak ada makanan dan minuman masuk di dalam perutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita pelajaran la'allakum tattaqun, supaya kalian lebih bertakwa. Supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita lebih baik. Kalau puasa itu tidak melahirkan kebaikan di dalam diri kita, berarti ada masalah dalam puasa kita. Kita harus evaluasi diri lagi. Nah, ini bukan untuk evaluasi orang lain ya hadirin ya. Bukan melihat, oh kok ini sering puasa, tetapi masih begitu-begitu saja. Berarti ada masalah dalam puasanya. Bukan. Kita evaluasi diri kita sendiri. Karena kafa binafsika al-yawma 'alaika hasibah. Setiap orang di antara kita tahu berapa dosa yang kita sudah lakukan. Tahu berapa maksiat. Tahu sedekat apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu. Maka marilah kita evaluasi diri kita. Semoga evaluasi ini menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tanya jawab, menerima pertanyaan dari siapa? Dari Abdullah bin Umar, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin ahsulu ala manfaati fi dunya qabla al-akhirah, fi ma'na al-hadith. Arti hadis ini, ya Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku suatu amal saleh. Apabila saya melakukannya, saya dapat manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Dapat manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penting bagi kita semua. Siapa di antara kita tidak ingin amal salehnya itu bermanfaat? Pasti, apalagi di dunia kita bisa merasakan manfaatnya. Belum lagi di akhirat. Nah, pertanyaan ini ditujukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yanfa'uni fid dunya wa yanfa'uni fil akhirah. Bermanfaat bagiku di dunia dan juga di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum." Alaika bis-shaum, jagalah puasa. Karena manfaatnya di dunia dan juga manfaatnya di akhirat. Manfaatnya di dunia insyaallah kita bersama-sama akan mempelajari tentang ini di dalam kajian hari ini sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Manfaatnya di akhirat ada banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di luar bulan Ramadan yang diceritakan oleh Rasulullah di sini. Apalagi di dalam bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa, menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, merasa sakitnya lapar, sakitnya rasa haus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dapat apa? Satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Coba bayangkan, 70 tahun. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan 70 tahun di sini.
Jadi kita akan terjauh, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka perjalanan 70 tahun. Coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jalan kaki selama 70 tahun tidak pernah berhenti, itu bisa sampai kemana ya? Sampai kemana? Pernah saya lihat ada salah satu cerita seorang dari Prancis jalan kaki menuju Mekah. Itu ambil hampir 8 bulan sampai Mekah. Tapi ada waktu tidurnya, ada waktu istirahatnya, ada waktu jalan-jalannya, 8 bulan sampai. Luar biasa. Nah, coba. Kalau kita berjalan 70 tahun, itu bisa sampai kemana? Nah, kita akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun kalau kita puasa 1 hari. Coba kalau kita puasa setiap Senin dan Khamis. Kalau kita puasa Daud, itu luar biasa. Berarti puasa ini benar-benar akan menjaminkan, akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau kita puasa 100 hari setiap tahun, atau puasa Daud 150 atau 130 hari, coba kita hitung, ini ada kalkulator di depan saya, 70. Berarti 9.100 tahun kita akan jauh dari api neraka. Kalau mungkin 1 tahun kita mungkin 20 kilometer. 20 kilometer. Berarti kita akan dijauhkan dari api neraka kalau kita setiap tahun kita akan dijauhkan dari api neraka hampir 182.000 kilometer dari api neraka. Luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaminkan dengan ibadah puasa kita insya Allah akan diselamatkan dari api neraka. Apalagi kalau kita puasa ini menjadi style di dalam hidup kita, sehingga kita sudah terbiasa untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi puasa Ramadan, puasa al-ayyam al-bid, Senin dan Khamis, apalagi kita disempurnakannya dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk puasa Ashura dan puasa-puasa yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas keutamaan ini akan menyelamatkan kita dari api neraka. Tetapi ada hadis-hadis yang lain hadirin. Hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu 'amal ibni Adam lahu illa as-shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih." Kata Rasulullah, setiap amal saleh yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh manusia, itu fa innahu lahu. Pahalanya telah ditentukan. Pahala salat sudah ditentukan. Pahala bacaan Al-Quran sudah ditentukan. Pahala sedekah sudah ditentukan. Kecuali puasa. Belum ditentukan. Langsung hadiahnya akan diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sekarang kalau saya melakukan amal baik untuk Ammi Khalid, untuk Ustaz Khalid ya, beliau akan kasih saya hadiah kan? Tapi hadiah itu sesuai dengan level Ustaz Khalid kan? Nah, tetapi kalau kita melakukan mungkin kebaikan kepada Raja Salman, kepada seorang yang sangat kaya, beliau ingin kasih kita hadiah, hadiahnya sama dengan hadiah Ustadz Khalid, bisa jadi lebih tinggi kan? Karena kekayaan itu jauh lebih besar. Nah, apalagi kalau hadiah ini diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan para raja, yang menciptakan para presiden, hadiahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak disebutkan? Karena kita tidak bisa bayangkan. Kalau disebutkan di dalam hadis, kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa percaya dengan itu. Kenapa? Tidak bisa bayangkan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala lagi menyimpan bagi kita hadiah yang paling besar. Kalau kita rajin berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaum al-qiyamah." Quran, kalau kita rajin membaca Quran, kalau kita rajin puasa, maka puasa dan Al-Quran akan memberi pertolongan bagi kita hari kiamat. Puasa akan berdoa kepada Allah, ya Allah,
mana'tuhu at-ta'ama fi an-nahar wasyaraba fi an-nahar wal jima'a fi an-nahar, ya Allah faghfir lahu. Ya Allah, sahabatku ini telah tertahan untuk makanan, menahan diri dari makanan, menahan diri dari minuman, menahan diri dari jima', menahan diri dari semua syahwat-syahwatnya. Supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, ampunilah dosanya, diampuni dosanya. Maka ya Allah, angkat derajatnya, diangkat derajatnya. Maka ya Allah, ridailah dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah doa, puasa yang kita pernah lakukan selama kita di dunia. Luar biasa, luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa kita lapar satu hari, tidak apa-apa kita haus satu hari demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, demi dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat surga Allah Subhanahu wa taala, dapat kenikmatan yang akan diberikan kepada kita selama-lamanya, yang tidak munqati', yang tidak akan pernah putus-putus. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita masuk surga, kata Rasulullah, inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di dalam surga ada gerbang yang sangat besar. Sangat besar. Itu namanya ar-rayyan. Namanya ar-rayyan. Dikhususkan bagi orang yang rajin berpuasa. Ada yang kejar Senin dan Khamis, ada yang kejar puasa Daud, ada yang kejar al-ayyamul bid, ada yang kejar 6 hari Syawal. Pintu ini dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Pintu yang paling indah dan paling luas. Dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa masuk dari pintu ini tertutup. فَأُغْلِقَ فَلَا يَدْخُلْهُ غَيْرُهُمْ. Setelah itu tidak akan pernah ada seseorang masuk ke dalam surga dari pintu itu, dari gerbang di antara gerbang terbesar, kecuali orang yang rajin berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah berpuasa itu, jadikanlah puasa kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada banyak niat-niat saat kita berpuasa. Ya udah, saya puasa sekalian turun berat badan. Sekalian menjadi lebih sehat. Sekalian bisa dipuji. Sekalian bisa dapat kaguman dari orang lain. Sekalian saya dapat manfaat dunia. Enggak. Kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun juga semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat manfaatnya di dunia, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak dapat, juga tidak apa-apa. Yang penting telah tersimpan pahalanya dan hadiahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Tidak ada sesuatu lain. Nah, pasti kalau kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga manfaatnya di dunia. Ada manfaatnya di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai kajian ini mungkin dengan eksperimen di lab. Eksperimen di lab. Ada tikus-tikus. Ya, biasanya kalau mungkin di ITB, di Unpad ini ada eksperimen-eksperimen tertentu tentang mungkin sikap tertentu, tentang mungkin obat, tentang behavior tertentu. Nah, jadi kita bikin eksperimen terhadap tikus atau mincit. Nah, tetapi eksperimen ini dilakukan terhadap tikus. Tikus ini dijadikan beberapa kelompok. Kelompok pertama dipuasakan. Puasa tikus dipuasakan. Nah, kelompok pertama terdiri dari 5 atau 6 tikus. Dipuasakan Senin dan Khamis. Luar biasa ya. Senin dan Khamis. Tikus Senin dan Khamis. Kelompok kedua dari tikus dipuasakan puasa Daud. Puasa Daud diberikan sahur pada waktu sahur. Diberikan sahur dan juga saat buka puasa diberikan buka puasa gitu. Nah, Kelompok ketiga puasa setiap hari. Puasa setiap hari. Tidak pernah berhenti. Kelompok keempat tidak pernah puasa. Lihat ya, ada 4 kelompok. Yang puasa Senin dan Khamis, puasa Daud, puasa setiap hari, dan juga tidak pernah puasa. Tidak pernah puasa. Diberikan makanan segala macam.
Nah, mereka setelah itu mengukur kesehatannya, kehidupannya berapa lama, kesehatannya bagaimana. Nah, kelompok pertama hidup sampai 3 sampai 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, yang Senin dan Khamis hidup sampai 4 tahun, 3 sampai 4 tahun. Kelompok kedua, puasa Daud tidak jauh dari itu, hampir sama. Hampir sama. Kelompok ketiga, 2,5 tahun mati. Yang puasa setiap hari. Yang puasa setiap hari hampir 2,5 tahun mati. Yang tidak puasa sama sekali, itu kehidupannya 2 tahun sampai 2,5 tahun mati. Luar biasa. Ini dari studi ini membuka wawasan kita untuk benar-benar merenung. Yang pertama puasa Senin dan Khamis. Yang kedua puasa Daud sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupannya lebih lama, lebih sehat dibandingkan dengan yang lain. Yang puasa setiap hari. Yang puasa setiap hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang itu. Tidak boleh puasa setiap hari. Tidak boleh. Yang terakhir itu tidak pernah berpuasa. Maka kesehatannya hancur sampai kehidupannya jauh di bawah yang puasa Senin dan Khamis atau puasa Daud. Kenapa itu? Kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita makan, sebentar lagi ibu-ibu dan bapak-bapak akan makan pagi kan? Ada yang akan makan gorengan, ada yang akan makan nasi goreng, ada yang akan makan sate, ada yang akan makan soto, ada yang makan gado-gado, macam-macam kan? Apapun makanan kita pasti akan menghasilkan yang namanya free radicals. Apa artinya free radicals? Radikal bebas. Radikal bebas itu dalam banyak bentuk. Di antaranya H2O2. H2O2. Hydrogen peroxide. Ya, hydrogen peroxide namanya. Nah, setiap kali kita makan akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu sangat bahaya untuk kehidupan kita. Sangat bahaya terhadap tubuh kita. Sampai-sampai free radicals itu, radikal bebas adalah penyebab yang paling utama, 70%, 50 sampai 70% dari kanker disebabkan dari ini, dari radikal bebas. Coba bayangkan, sampai 70% dari kanker, dari kanker yang ada di dunia itu asalnya dari radikal bebas. Bisa juga menghasilkan yang namanya mungkin menghasilkan penyakit diabetes atau mungkin tekanan darah, bisa lewat free radicals. Mungkin ketika tekanan darah akan baroreseptor, dan yang mengatur tekanan darah baroreseptor yang ada di sini dekat dari leher. Itu bisa diserang oleh free radicals, oleh radikal bebas yang hasil dari makanan kita. Bisa juga alfa dan beta sel yang ada di pankreas itu bisa diserang oleh free radikal, atau mungkin menghasilkan mungkin autoimmune disease sehingga akan menghasilkan diabetes atau mungkin gula tinggi di dalam darah. Bisa menghasilkan semua penyakit-penyakit ini. Apa hasilnya? Dari mana? Dari makanan kita. Semakin banyak makanan kita hadirin, semakin banyak radikal bebas yang akan diproduksi di dalam tubuh kita. Oleh karena itu Allah menciptakan di dalam tubuh kita enzim yang menyerang radikal bebas ini, menghabiskannya. Namanya hydrogen peroxidase. Nah, ini akan menghancurkan radikal bebas atau mungkin menetralkan radikal bebas. Nah, tetapi kalau banyak makanan kita, maka radikal bebas itu jauh lebih banyak daripada enzim yang diproduksi di dalam tubuh kita. Mengalahkan enzim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dengan ketentuan tertentu. Makanan sekedarnya, makanan secukupnya, maka insya Allah enzim itu akan menjaga kesehatannya. Tetapi makanan berlebihan, maka enzim itu tidak bertahan. Radikal bebasnya akan semakin banyak. Sehingga itulah yang mematikan si tikus yang tidak pernah puasa, menjadikan kehidupannya hanya 2 tahun. Dibandingkan 4 tahun tikus yang berpuasa. Bukan hanya tikus, begitu juga manusia. Yang rajin puasa, yang tidak banyak makanannya,
yang tidak banyak radikal bebas niat, maka kehidupannya akan semakin sehat dan juga semakin panjang. Luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi lebih baik, supaya manfaatnya juga ada di dunia dan juga manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kita mengurangi makanan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam eksperimen lain, ada seorang dosen dari Rusia. Punya banyak mahasiswa. Sebelum ujian 1 minggu, beliau memerintahkan mahasiswanya untuk berpuasa. Sebagian dari mahasiswa untuk berpuasa. Sebagian tidak berpuasa. Luar biasa. Ini sekarang akan menentukan keberhasilan seorang mahasiswa apabila berpuasa. Itu lebih baik daripada yang tidak puasa atau tidak. Jadi dosen ini secara random ini memilih sebagian dari mahasiswanya untuk berpuasa. Puasanya sesuai dengan puasa Islam. Sebagian tidak berpuasa. Nggak tahu mungkin dosen itu muslim atau tidak muslim, ingin tahu efeknya puasa. Yang penting studi ini telah terlaksana. Sebagian dari mahasiswanya disuruh untuk puasa 4 hari sebelum ujian. Sebagian yang lain tidak berpuasa. Akhirnya beliau melihat hasil ujian mereka yang puasa nilainya jauh lebih baik daripada mahasiswa yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena di dalam otak kita ada enzim namanya BDNF. Kalau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nanti search tentang hormon dan enzim ini di internet bisa dapat keterangan tentang ini. BDNF adalah enzim yang diproduksi di dalam tubuh kita yang terkenal untuk untuk mempersiapkan tubuh kita untuk berpikir. Jadi orang yang cerdas, mereka punya enzim ini yang diproduksi secara lebih banyak, secara lebih aktif dibandingkan dengan orang biasa. Jadi orang yang puasa, BDNF ini akan diproduksi di dalam otak mereka sehingga membuat mereka lebih cepat hafal, lebih cepat ingat, lebih cepat dan lebih mudah belajar. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita banyak pikiran, apabila kita banyak yang harus kita studi, yang kita harus belajari, maka puasalah. Karena itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita di dunia dan juga insya Allah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi juga orang yang ingin mengurangi berat badannya, puasa insya Allah obat bagi dia. Saya sendiri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat saya di Perancis ada banyak studi-studi dilakukan oleh banyak saintis dan ini sudah terbukti oleh diri saya sendiri. Nah, ada yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting itu adalah puasa yang terbaik yang bisa mengurangi berat badan kita. Intermittent fasting itu puasa 12 sampai 16 dan 18 jam. Puasa, tidak makan apapun. Puasa itu akan terjamin akan mengurangi berat badan kita. Makan setelah itu puasa 18 jam, 16 jam, 12 jam. Itu terjamin pasti akan mengurangi berat badan kita. Saya sendiri juga dulu berat badan saya hampir 83 kilo. Sekarang kadang-kadang 56, 57, ya turun drastis. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mengurangi lingkar perut, maka insya Allah puasa insya Allah ada obat. Puasa adalah obatnya bagi kita semua. Puasa sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah itu bagaimana? Sahur seadanya dan sesuai dengan kemampuan kita
dan juga buka puasa itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah akhirus sahur, la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahur wa ajjalul fatur. Ma ajjalul fatur, ma ajjalus sahur wa ajjalul fatur. Ma akharus sahur wa ajjalul fatur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita mentelatkan sahur sampai menjadikannya mepet sebelum azan, maka itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akan membantu puasa kita. Sehingga puasa kita pas akan 14 jam, 16 jam, tidak akan lebih dari itu. Karena menurut studi-studi puasa di atas 18 jam sampai 20 jam ini akan memudaratkan, berisiko bagi kehidupan dan tubuh kita. Puasa itu seperti puasa Kristen. Coba agama Nasrani tanya orang Nasrani, kalian punya puasa apa? Mereka juga punya puasa 40 hari. Tetapi dalam mazhab-mazhab mereka, sebagian dari mazhab itu puasa itu tidak wajib bagi mereka. Jadi puasa 40 hari. Puasa mereka sampai 24 jam, jadi 1 hari, atau 23 jam. Jadi sangat panjang. Itu menurut semua penelitian-penelitian itu bisa merusak kesehatan kita. Bisa merusak. Apalagi mungkin orang Yahudi puasa mungkin sekali setahun, yaitu yang namanya Yaumul Ghufran. Orang Yahudi puasa 1 hari setahun. Namanya Yaumul Ghufran. Puasanya sampai 24 jam. Dalam beberapa buku-buku lain sampai 72 jam. Luar biasa. Kalau kita melihat orang Sikh yang ada di India, mereka puasa, tapi puasa mereka boleh makan sayur-sayuran, boleh makan buah-buahan, boleh makan penghasilan dari tanaman mereka. Tetapi mereka hanya tidak boleh makan daging dan susu. Nah, itu puasa mereka. Puasa mereka enak sekali ya. Nah, kalau kita juga melihat di Hindu juga mereka punya puasa. Puasa sampai 30 hari diikuti dengan Id seperti kita. Ada, mereka punya. Jadi setiap agama ada puasanya. Tetapi terbukti secara ilmiah intermittent fasting atau mungkin yang namanya Islamic fasting atau puasa Islam itu termasuk puasa yang terbaik secara kesehatan. Terbaik secara kesehatan. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahurnya yang sehat, yang dipenuhi dengan yang namanya karbohidrat, kompleks karbohidrat. Seperti mungkin oat, mungkin bagian dari gandum, mungkin beras merah. Ini namanya kompleks karbohidrat yang akan tersimpan di dalam perut kita waktunya cukup lama sehingga kita bisa memanfaatkan nilai gizinya lebih lama dan puasa kita akan menjadi lebih gampang. Yang namanya kompleks karbohidrat. Nah, pasti akan juga diisi dengan protein, sebagaimana ada karbohidrat, ada juga protein. Kita juga harus ada di dalamnya juga lipids. Lipids ini lemak, harus ada lemak. Nah, itu sahur sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kenapa saya bilang karbohidrat dan juga protein dan juga lipids? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka tharid. Tharid itu terisi dengan protein, terisi dengan lemak, terisi dengan karbohidrat. Coba cari di Google, tharid itu terdiri dari apa? Terdiri dari semua nilai-nilai gizi yang dibutuhkan seorang yang berpuasa. Apabila buka puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aftara falyuftir ala tamr atau ala rutab." Barang siapa yang ingin buka puasa, maka buka puasa dengan apa? Dengan tamr, kurma. Kurma ini terbukti nilai gizinya itu sangat tinggi, terutama dengan fruktos dan sukaros, dextrose. Ini sangat kaya dengan gula yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena kita lagi kurang energi, karena kita butuh energi yang sangat cepat bisa tercerna, bisa dimanfaatkan. Gula yang ada di dalam kurma itu insya Allah ada manfaatnya. Ustadz, bagaimana kalau kita makan gula langsung? Gula langsung tidak ada manfaatnya banyak. Tidak banyak manfaatnya. Karena gula yang ada di dalam kurma itu dextrose, fruktos, dan juga sukaros. Nah, ada beberapa macam dari gula
Ditambah juga yang namanya serat atau fibers. Itulah yang akan mengurangi risiko-risiko dari gula yang tinggi. Sehingga sebagian dari gula itu akan terikat pada serat, sehingga tidak akan membahayakan tubuh kita. Belum lagi vitamin yang tersimpan di dalam kurma tersebut. Belum lagi juga mineral yang tersimpan di dalam kurma tersebut yang sangat dibutuhkan untuk orang yang berpuasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya lihat waktunya sudah jam 6. Waktunya hampir sudah selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik. Pasti baik bagi kehidupan kita. Sebagaimana kalau kita melihat pedoman hidup kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Pedoman hidup juga laptop ini yang saya pakai, tertulis di dalamnya, laptop ini harus digunakan untuk bla 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 supaya bisa bertahan lebih lama, supaya awet lebih lama, kan? Nah, begitu juga di dalam Al-Qur'an Allah menulis harus berpuasa, melakukan salat, harus melakukan taat. Supaya apa? Supaya awet muda, supaya semakin sehat, supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya berbahagia di dunia dan juga insya Allah meraih surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yakinlah, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz untuk pemaparan yang sangat luar biasanya. Dan para jamaah telah sama-sama kita simak pemaparan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Dan para jamaah sekalian, kita akan membuka forum pertanyaan. Di sini alhamdulillah Ustaz sudah ada satu pertanyaan dan beberapa pertanyaan lainnya di kolom chat yang izin saya bacakan dari Ustadz Wawan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah Ustadz tandanya puasa kita yang tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukron Ustadz. Maaf, diulang pertanyaannya. Apa tandanya Ustadz puasa kita yang tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, secara umum hadirin, tanda amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya membuat kita lebih baik, membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya. Tandanya juga setelah kita selesai bulan Ramadan, tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus-menerus melakukan amal saleh. Jadi masuk bulan Ramadan menjadi titik perubahan di dalam kehidupan kita. Saya ingin menjadi lebih baik, saya ingin menjadi lebih rajin qiyamul lail, ingin menjadi lebih rajin dekat kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu tidak berhenti setelah bulan Ramadan. Itu tandanya. Nah, jadi kalau kita puasa di dalam bulan Ramadan, tandanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rajin berpuasa. Nah, meskipun itu puasa sunnah, tetapi bisa juga merindukan bulan Ramadan yang akan datang, merindukan puasanya. Tanda qiyamul lail diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih rajin menjaga qiyamul lail meskipun sekali seminggu, sekali sebulan, tidak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tanda amal saleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita suka melakukannya. Bahkan suatu hari ada Abdullah bin Umar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada Abdullah bin Umar ini. Ya Abdullah, la takun mithal fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Jangan menjadi seperti fulan yang dulu melakukan amal saleh seperti qiyamul lail lalu dia meninggalkan qiyamul lail. Ini saya menyampaikannya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir hari ini yang saya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seperti orang yang dulu puasa, hari ini sudah tidak puasa lagi. Jangan menjadi seperti orang yang dulu qiyamul lail, sekarang sudah tidak qiyamul lail lagi. Jangan menjadi seperti orang yang dulu rajin membaca Al-Quran, sekarang sudah tidak membaca Al-Quran lagi. Harus itu sebagai umat Islam, setiap hari kita menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Jangan menjadi lebih buruk atau lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin jauh. Semakin hari rajin melakukan dosa malah. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
La takun mithla fulan, ini wasiat Rasulullah, jangan menjadi seperti fulan yang dulu melakukan amal saleh, sekarang sudah tidak melakukannya. Tanda amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rajin istiqamah melakukannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan langsung dari Ustazah Madinah Bajri. Monggo tafadholi Ustazah untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sangat bermanfaat materi hari ini untuk persiapan menjelang Ramadan. Karena sudah Sa'ban, sebentar lagi Ramadan, tidak terasa. Pertanyaannya Ustadz terkait dengan hukum saum Ramadan, kalau seseorang membatalkan dengan sengaja tanpa uzur syar'i, apa hukumannya? Apa kifaratnya? Yang kedua, terkait dengan fidyah. Ini sering sekali ditanyakan tentang fidyah. Nah, fidyah ini untuk siapa saja yang boleh mengambil fidyah? Kemudian, maaf sekali lagi, suami istri campur di siang hari kena kifarat. Nah, orang yang membatalkan saum dengan sengaja tanpa udzur syar'i, kifaratnya apa? Itu aja Ustaz, terima kasih. Nah, yang pertama seorang buka puasa atau mungkin tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tidak musafir, beliau juga sehat, bisa mampu untuk puasa, maka itu termasuk dosa. Termasuk dosa. Nah, menurut beberapa mazhab harus kalau bertaubat kepada Allah, yang pertama harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama karena ini dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha yang terdiri dari 3 syarat. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa ini lagi. Bertaubat. Setelah itu ganti puasanya. Dia meninggalkan puasa 1 hari, ya puasa 1 hari sedekat mungkin, sesegera mungkin ya, di Syawal, di Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kalau dia mampu ya. Setelah itu ada beberapa ulama yang berkata harus bayar kafarah, Tapi itu perbedaan di antara ulama. Apakah harus bayar kafarah atau tidak? Silahkan kalau mau bayar kafarah supaya terjamin dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak, insya Allah tidak ada masalah. Itu yang pertama ya, Ustazah ya. Yang kedua fidyah ya. Sebenarnya ada banyak macam dari fidyah. Fidyah untuk al-mar'atul hamil. Kalau ada seseorang ibu yang hamil atau menyusui yang sudah disarankan dokter jangan puasa karena puasa itu akan mempengaruhi anakmu. Nah, maka jangan berpuasa. Kalau sudah akan mempengaruhi, akan merusak kesehatan kita atau kesehatan anak kita, maka itu bukan jangan puasa disarankan tidak puasa, bukan. Haram berpuasa. Tahu ya? Haram puasa. Kalau anak kita akan terpengaruhi kesehatannya. Haram kita puasa. Bagi ibu yang hamil, bagi ibu yang menyusui, tidak boleh berpuasa apabila itu akan mempengaruhi kesehatannya. Diganti gimana? Diganti apabila sudah tidak hamil lagi, sudah tidak menyusui lagi. Diganti pada saat sudah tidak menyusui dan tidak hamil lagi dan mampu berpuasa. Ada kafarahnya? Tidak ada kafarahnya. Cukup untuk ganti puasanya. Nah, setelah itu hadirin, fidyah untuk seorang yang tidak mampu puasa. Misalnya sakit di dalam bulan Ramadan, maka itu wujubul fidyah. Jadi kalau sakitnya itu lama tidak akan pernah sembuh. Menurut orang ini yang sakit tidak akan pernah sembuh atau mungkin sudah sesepuh, sudah sangat tua. Kalau dia puasa itu akan membuat dia sakit. Maka tidak usah puasa, diganti dengan fidyah. Tidak usah puasa, tidak usah juga diganti. Tetapi kalau dia sakitnya itu yurja shifa'uhu, nunggu sampai sembuh.
Kalau sudah sembuh, diganti puasanya. Nah, itu mungkin tafsil tentang al-fidyah. Syukran Ustaz untuk jawaban Fidyah itu pertanyaan. berapa? It'amu miskin. Jadi makanan yang cukup untuk 1 hari untuk seorang miskin. Apa makanan berbedaan di antara ulama. Di Indonesia beda dibandingkan dengan yang di Saudi, beda dibandingkan dengan Eropa. Karena miskin yang di Eropa itu tinggi, besar, pasti kebutuhannya lebih besar daripada yang ada di Indonesia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang cukup untuk 1 hari buat miskin dan fakir, kita tidak boleh menyamakan sama yang ada di Eropa dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Orang Indonesia itu kecil, hampir 50% dibandingkan dengan orang Eropa ya. Ya, yang penting kebutuhan sehari untuk seorang miskin. Itu mungkin yang menurut saya yang paling masuk akal. Ya, silakan. Masya Allah, syukran Ustaz jawabannya. Terima kasih. Sama-sama Ustazah. Oke, selanjutnya Ustaz mungkin ini pertanyaan terakhir akan saya rangkum dari 3 pertanyaan. Di sini ada yang pertama, apa bedanya kata saum dan kata puasa? Yang kedua, apakah pelaksanaan puasa Daud itu secara sunnah? Bagaimana pelaksanaannya? Maksudnya, mohon maaf, bagaimana pelaksanaan puasa Daud secara sunnah? Yang ketiga, Ustadz, yang terakhir, apakah jadi bolehkah kita mencampurkan niat puasa kita? Seperti tadi kan puasa karena Allah dan puasa karena ingin mengecilkan lingkar perut. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Fadol. Nah, yang pertama, bedanya saum dan puasa itu sama. Kan puasa itu bahasa Indonesia ya. Saum bahasa Arab. Sama ya, diterjemah untuk saum puasa. Tapi mungkin puasa dalam bahasa Indonesia kalau nggak salah itu puasa juga digunakan untuk juga ahli kesehatan, digunakan untuk agama-agama lain. Nah, puasa ya. Jadi puasa itu menahan diri dari makanan ya. Menahan diri dari makanan bisa juga dari minuman. Sama juga dengan puasa, sama dengan saum. Saum itu saum Islam. Saumul Islam, tapi puasa ini secara umum. Ada puasa yang untuk diet, ada puasa intermittent puasa, ada juga puasa banyak puasa. Mungkin saum itu ke puasa Islam. Nah, pelaksanaan puasa Daud secara sunnah 1 hari puasa, hari berikutnya buka puasa. Atau hari berikutnya tidak puasa. 1 hari selang-seling ya gitu. Itu puasa Daud. Kecuali kalau ada hari Id. Kalau ada hari Idul Fitri atau mungkin Idul Kurban, meskipun kita puasa 1 hari sebelumnya, maka atau mungkin kalau Idul Kurban kita tidak puasa 1 hari sebelumnya, maka tidak boleh kita puasa pada Idul Kurban. Karena itu tidak boleh di antara hari-hari yang kita tidak boleh puasa di dalamnya. Nah, Assalamualaikum Ustaz, punten jika kesimpulannya boleh mencampurkan niat puasa, boleh. Misalnya, hari ini ada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid ya, 3 hari sebulan, setiap bulan. Tapi jatuh pada hari Senin. Boleh kita mencampurkan ini puasa Senin sambil puasa Ayyamul Bid? Boleh. Misalnya juga ada 6 hari Syawal. 6 hari Syawal. Jatuhnya saya ingin puasa hari ini, padahal hari ini ada hari Senin. Boleh. Bahkan bisa dicampurkan jadi Senin, puasa Daud, dan puasa Syawal. Apalagi kalau juga diikuti juga, sama juga dengan Ayyamul Bid. Itu luar biasa. Boleh kita mencampurkan niat puasa. Bismillah. Terima kasih banyak kepada panitia kajian yang sangat bermanfaat untuk ramalannya. Ya, ini mungkin sudah selesai pertanyaan. Silahkan Ustaz Gilan. Ustaz, untuk jawabannya. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir. Alhamdulillah Ustaz dan jamaah semua kita sudah berada di penghujung majelis ini. Sebagai penutup mungkin mohon izin Ustaz Yazid untuk dipimpin doanya. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana lil Qur'an wa a'malana as-salihah ya Rabbil Alamin. Allahumma ij'alna mimman yastami'u al-qawl fayattabi'u ahsanahu ya Rabbil Alamin. Ya Allah, ighfir lana wa liwalidina wa arhamina wa liqarabatina wa li ashabina wa likulli man lahu haqqun wa wajibun alaina.
يا الله يا أرحم الراحمين وفقنا لما تحب وترضى وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى يا رحمن ورحيم. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا طيبا مباركا فيه. اللهم قنا شر الزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah untuk Ustadz Yazen yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pada kita semua dengan ilmu sangat bermanfaat itu. Para jamaah semuanya, hari ini kita sudah sama-sama mengetahui manfaat ataupun keajaiban-keajaiban dari puasa, yang diantaranya insya Allah kita ingin menggapai manfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua, nanti adanya pintu khusus dari jalur puasa jika kita meniatkan diri hanya untuk semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, apapun yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah itu semua adalah untuk kebaikan kita sebagai umatnya, insya Allah. Mudah-mudahan materi tadi dapat sama-sama kita amalkan. Terima kasih kepada para jamaah, dan jangan lupa untuk mengikuti kajian rutin setiap Sabtu pagi ini, Sabtu subuh. Dan juga jika ada para jamaah yang memiliki rezeki berlebih, dapat langsung menyalurkan lewat Laznah PC Al-Irsyad Kota Bandung. Dan insya Allah untuk menyambut bulan Ramadan ini, PC Al-Irsyad pun akan menyelenggarakan beberapa kegiatan yang rincinya insya Allah akan diinfokan di pekan depan, di kajian pekan depan, insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Gilang. Jazakumullah khair Ustaz Yazen.